fungsi departemen yang memiliki permintaan layanan, menyelesaikan masalah teknis, dan memberikan informasi. Nah, contohnya itu pada perusahaan XYZ yang memiliki service desk untuk menangani permintaan bantuan teknis dari karyawannya. Nah, fungsi dari service desk ini yaitu yang pertama, menangani permintaan layanan, yaitu menerima proses dan permintaan dari pengguna. Contohnya itu service desk pada perusahaan ABC menangani 500 permintaan bantuan teknis perharinya. Nah, yang kedua itu menyelesaikan masalah teknis, yaitu mengatasi masalah teknis yang memecahkan masalah. Contohnya itu dari service desk universitas menyelesaikan masalah jaringan Wi-Fi-nya. Nah, yang ketiga itu memberikan informasi dan bantuan terkait produk atau layanannya. Contohnya itu pada service desk PT XYZ yang memberikan informasi tentang penggunaan aplikasinya yang digunakan oleh organisasi tersebut. Nah, yang keempat itu pengolahan permintaan perubahan. Nah, mengolah perubahan dan pembaruan sistem. Contohnya tuh service desk pada PT ABC yang mengolah pembaruan sistem operasinya. Nah, yang kelima itu pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu memantau mengevaluasi kinerja layanan. Nah, contohnya tuh pada service desk universitas. Nah, itu memantau kinerja servernya. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat dari service desk ini. Manfaatnya itu meningkatkan kepuasan pengguna, memastikan pengguna mendapatkan layanan yang memuaskan. Contohnya itu pada PT XYZ nih meningkatkan kepuasan karyawan dengan menanggapi permintaan bantuan teknis pada waktu 2 jam. Nah, yang kedua ini mengurangi waktu tanggapan. Ini meminimalkan waktu respon terhadap permintaan pengguna. Nah, contohnya itu service desk universitas menanggapi permintaan bantuan teknis dalam waktu 1 jam. Nah, itu meminimalisir waktu. Yang ketiga tuh meningkatkan efisiensi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi proses kerja. Nah, itu contohnya mengurangi waktu proses permintaan bantuan teknisnya. Yang keempat itu mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan sistem. Contohnya itu mengurangi biaya perawatan pada server-server pada universitas contohnya. Nah, yang kelima itu meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Contohnya kualitas layanan dapat diperbarui sistemnya. Nah, setelah itu biasanya standar kerja dari service desk nih itu ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library, yaitu kerangka kerja manajemen layanan IT. Contohnya itu menerapkan ITIL untuk meningkatkan efisiensi service disknya. Nah, yang kedua itu ada ISO IEE 20000 standar internasional untuk manajemen layanan IT. Contohnya itu pada universitas menerapkan ISO IEE 20000 untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, yang terakhir itu adalah KOBIT atau Control Objective for Information and Real Time Technology, kinerja kerja untuk manajemen dan pengawasan IT. Nah, contohnya itu merupakan kabit untuk meningkatkan pengawasan IT tersebut. Nah, struktur perannya dalam service desk ini ada manajer service desk, yaitu mengolah tim dan strategi layanan. Contohnya itu pada PT XYZ mengolah tim 10 orang. Nah, yang kedua itu analisis service desk, itu menganalisis data dan meningkatkan kinerja. Nah, yang ketiga tuh ada teknis support atau menangani masalah teknis yang memecahkan masalah, yaitu menangani masalah jaringan contohnya. Nah, yang keempat itu tim respon cepat atau menanggapi permintaan darurat. Tim respon cepat ini contohnya pada universitas
universitas menanggapi permintaan bantuan teknis darurat. Nah, yang kelima ini atau terakhir ini spesialis teknisnya atau menangani masalah teknis yang kompleks. Atau contohnya itu spesialis teknis atau dari PT menangani masalah sistem operasinya. Nah, yang selanjutnya ini adalah alat dan teknologi. Nah, biasanya service desk ini menggunakan alat dan teknologi seperti sistem manajemen layanan atau mengolah permintaan layanan dan masalah teknis. Nah, yang kedua itu aplikasi help desk atau menangani permintaan bantuan teknis dari pengguna. Nah, ketiga ini sistem tracking atau mengelola tiket permintaan bantuan teknisnya. Yang keempat ini alat monitoring dan analisis, memantau kinerja sistem dan menganalisis data. Contohnya itu service desk pada universitas menggunakan alat monitoring Nogis. Nah, yang kelima ini sistem manajemen pengetahuan, membantu dan mengolah dokumen pengetahuan teknis. Contohnya itu pada PT menggunakan sistem manajemen pengetahuan Confluencer. Nah, keterampilan yang dibutuhkan dalam service di sini adalah komunikasi yang baik, komunikasi efektif dan pengguna. Contohnya itu tim service desk PT ABC mengikuti pelatihan komunikasi efektif. Nah, yang kedua ini analisis dan pemecahan masalah, menganalisis dan menyelesaikan masalah teknis. Contohnya itu adalah analisis service desk pada universitas memiliki keterampilan analisis yang baik. Yang ketiga ini pengetahuan teknis, memahami teknologi dan sistem. Teknis support pada memiliki pengetahuan teknis yang luas. Yang keempat ini manajemen waktu, mengelola waktu yang cara efektif. Contohnya itu manajer service desk pada PT ABC memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik. Nah, yang terakhir ini kepuasan pelanggan, yaitu memprioritaskan kepuasan pengguna. Contohnya tuh service desk universitas memiliki komitmen untuk memuaskan pengguna. Nah, yang terakhir ini tantangan dan solusinya, atau mengatasi masalah teknis yang kompleks, menangani masalah teknis yang sulit dipecahkan. Contohnya itu service desk pada PT XYZ atau memiliki tim spesialis teknik menangani masalah yang kompleks tersebut. Nah, yang kedua ini meningkatkan kepuasan pengguna, memprioritaskan kepuasan pengguna. Yang ketiga ini mengurangi waktu tanggapan atau meminimalkan waktu respon terhadap permintaan pengguna. Nah, contohnya itu service desk pada PT ABC memiliki sistem otomatis untuk mempercepat respon tersebut. Yang keempat itu pengolahan perubahan dan pembaruan atau pengolahan pembaruan dan proses sistem. Contohnya itu service desk pada universitas memiliki prosedur pengujian sebelum pembaharuan. Nah, yang kelima itu mengatasi keterbatasan sumber daya atau mengolah sumber daya secara efektif. Contohnya itu pada PT memiliki rencana konstitusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Nah, jadi, service desk ini adalah fungsi departemen yang sangat penting dalam organisasi untuk memastikan kepuasan pengguna dan meningkatkan efisiensi operasional dengan memahami fungsi, manfaat, standar, struktur, dan keterampilan yang dibutuhkan. Organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan mencapai tujuan bisnis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.